أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء وكما قال عليه الصلاة والسلام. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah Thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Rezeki selain materi yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala pun berupa keimanan, ketakwaan, ketawakalan, qanaah, zuhud, wara, istiqomah. Ini pun juga rezeki yang Allah berikan. Maka seandainya kalau nikmat yang Allah berikan ini tidak kita syukuri, maka hati-hati azab Allah. Dan mensyukuri hakikatnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan tersebut ada terus di dalam ketaatan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari, detik per detik berlalu. Hakikatnya kita ini semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka layaklah, sepatutnya lah kita senantiasa merisaukan bagaimana diri kita nih, keluarga kita dan umat, supaya tetap seperti apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun ala an yu'mina jami'un nas. Jadi apa sebetulnya hirs Nabi? Keinginan kuat Nabi, cita-cita tertinggi Nabi sederhana sebetulnya. Apa? An yu'mina jami'un nas. Seluruh manusia beriman kepada Allah. Maka ini bulan Muharram. Allah nyatakan dalam Quran 12 bulan. Dahulu jahiliyah suka menambah, ada yang sampai 14 bulan, tapi ditetapkan oleh Allah Ta'ala jadi 12 bulan. Nah, diantaranya ada bulan-bulan yang diharamkan, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, plus bulan ini Muharram, satu lagi Rajab. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Imam Qatadah rahimahullah ta'ala sampaikan, fala tazlimu anfusakum. Ini mengandung mana apa? Sebagaimana bulan Muharram ini amal-amal kebaikan dilipat gandakan. Salat di bulan haram itu akan lebih baik daripada salat di selain bulan haram. Sedekahnya, umrohnya, zikirnya, tilawahnya, apapun bentuk kebaikan, maka di bulan haram ini dilipat gandakan. Tapi mesti diingat juga, Imam Qatadah mengatakan, fala tazlimu anfusakum.
perbuatan dosa, kesalahan, keingkaran kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya pun akan dilipat gandakan. Di bulan yang lain mungkin dosa dapat 5, di bulan haram ini bisa lebih dari 5. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita mengingat 1444 tahun yang lalu. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, beliau menetapkan bahwa penanggalan Hijriah dimulai bulan Muharram. Kenapa? Karena momentum saat itu adalah flashback, dilihat bagaimana Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Bukan dilahirkannya Nabi, bukan Nabi ketika Isra Mi'raj, bukan Nabi diangkat jadi seorang Nabi, bukan. Tapi adalah bagaimana dilihat ketika hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah. Maka saat itulah beliau radhiyallahu ta'ala sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, menetapkan penanggalan awal bulan Islam adalah bulan Muharram. Kenapa? Karena ada hijrah di situ. Maka selayaknya kita melihat bagaimana hijrah. Ya. Apakah orang yang sudah hadir di majelis ini tidak perlu lagi hijrah? Gitu ya. Nabi dalam hadis sahih mengatakan la hijrata ba'dal fath. Ketika sudah futuh Mekah, saat itu maka Nabi mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah futuh Mekah. Maksudnya apa? Tidak perlu lagi orang Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena di saat itu Mekah pun sudah jadi Darul Islam, sudah jadi negeri Islam. Tidak perlu lagi orang-orang Mekah menyelamatkan diri, menyelamatkan iman mereka, Islam mereka ke Madinah. Tidak. Walakin jihadun wa niyyatun, kata Nabi. Ya, maka ulama-ulama mengatakan bagaimana konteks dari hijrah kita hari ini. Ya, bukan berarti juga berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Kalau misalkan hal tersebut diperlukan, maka bisa juga kita hijrah. Satu contohnya adalah ketika kisah Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih. Imam Nawawi tulis hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, ini masyhur, mungkin sudah berulang kali didengarkan hadis ini. Seorang yang membunuh 99 ketika diingin taubat, tanya pada orang soleh, apa jawabannya? Saya ingin taubat. Kamu sudah terlalu banyak dosa kamu. Maka apa yang terjadi? Ya, orang yang ditanya tadi hanya dibunuh juga. Total jenderal 100 yang dibunuh, kebayang. Hari ini membunuh satu orang aja kisruhnya luar biasa. Dahulu 100 orang dia bunuh, tapi hati dia belum puas. Akhirnya tanya kepada siapa? Nah, tanya ulama. Begitu tanya Pak Kiai, Pak Ajengan, begitulah. Saya ingin taubat, sedangkan saya udah 100 orang saya bunuh. Bisa nggak saya taubat? Oh bisa. Apa? Hijrah kamu. Ya, pindah dari tempat kamu sekarang menuju tempat yang di situ ada amal soleh. Maka berjalanlah orang tadi, di tengah perjalanan meninggal dunia, sehingga datanglah malaikat rahmat plus malaikat azab. Berebut nih malaikat dua nih. Kata malaikat rahmat, ini bagian saya ambil ini ruh dia. Malaikat azab mengatakan, oh nggak bisa. Ya, akhirnya Allah utus malaikat ketiga mendamaikan. Allah Ta'ala perintahkan kepada aku, kata malaikat ketiga, sudah ukur saja mana yang terdekat ke tempat asal dia, berarti malaikat azab, atau ke tempat yang akan dia tuju, malaikat rahmat. Apa yang terjadi begitu diukur? Selisih 1 jengkal lebih dekat kepada tempat yang akan dia tuju, maka bagian malaikat rahmat. Ini dia belum beramal apa-apa ini. Ya, apalagi kalau misalkan sudah beramal apa-apa seperti kita di sini. Maka hadirin di mata Allah Subhanahu wa taala, tetap saja tuntutan kita hari ini tetap kita harus hijrah. Kenapa? Ya. Karena
namanya memperbaiki diri, islah diri, memperbaiki keimanan terus, thalabul ilmi juga terus. Sampai kapan? Sampai datangnya ajal kita. Bentuk hijrah contoh nih. Rasulullah SAW sampaikan, sesiapa man sanna sunnatan hasanah, sesiapa yang dia ini melakukan satu sunnah kebaikan. Nah, ini dibahas oleh alim ulama. Apa sebetulnya sunnah? Menurut istilah muhaddisin, sunnah ini adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu qaul, ucapan Nabi, atau fi'il, perbuatan Nabi, atau takrir, keputusan Nabi. Menurut ahli fikih, apa itu sunnah? Dikerjakan pahala, dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Tapi sunnah yang lebih bahasa yang global sebetulnya apa? Sunnah itu thariqah. Apa itu thariqah? Cara, jalan, metode. Seperti dalam hadis yang lain, Nabi sampaikan, hadis sahih juga, la tatabbi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhab la dakhaltumuha atau la dakhaltumuhu. Sungguh kalian akan mengikuti, pasti. Ya, di sini ada kepastian. Sungguh pasti kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit akan diikuti. Ya, sampai ketika mereka pun sunnah tersebut masuk ke dalam lubang ad-dhab, ya, diterjemahkan dalam letterlek kamus itu biawak, tapi ad-dhab itu sebetulnya kadal Arab. La dakhaltumuh, kalian pasti akan masuk ke situ. Sahabat tanya, ayahudi wa nasrani, Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah. Kata Nabi, siapa lagi? Maka sunnah yang dimaknai di situ apa? Oh, berarti thariqah, cara, jalan, metode. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Iqtida, beliau mengatakan apa sebetulnya sunnah? Beliau mengatakan sunnah itu seperti adat. Sunnah itu seperti adat. Maka ulama menyampaikan, nah, kalaupun kita ingin mengikuti adat, ada kaidah adatus sadat, sadatul adat. Adatnya orang-orang yang mulia, adatnya orang-orang yang tinggi derajatnya adalah sebaik-baiknya adat. Maka kalau ada orang mengatakan, oh syariat Islam datang dari Arab, itu kan adat katanya. Nggak apa-apa, kita sebutkan betul memang. Tapi kan ada nilainya di situ. Ya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya bentuk hijrah yang bagus? Yang seperti tadi Nabi sampaikan, man sanna sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi. Sesiapa yang melakukan satu sunnah kebaikan, dia akan dapatkan pahala, dan dia akan dapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia. Ada orang, misalkan satu orang mengikuti amalan dia, orang yang ikuti tadi dapat pahala untuk dirinya, dan pahalanya pun ditransfer kepada orang yang dia ikuti. Kebayang? Kalau misalkan kita punya satu pengikut, ya pahalanya mungkin dapatkan transferannya sedikit. Coba kalau 10, coba kalau 100, coba kalau 1000, coba kalau 1 juta orang mengikuti amalan kita, amalan kebaikan. Maka hadirin dimata Allah Subhanahu wa taala, ini hijrah. Jadikan kita ini jadi pionir kebaikan. Oh, ini hadisnya kan tentang sedekah, man sana sunatan hasanatun. Maka ulama mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususi sabab. Ya, ungkapan Nabi itu umum, tidak melihat dari asbabul wurudnya atau kronologis kejadiannya, tidak. Maksudnya apa? Bentuk kebaikan apapun kamu lakukan, kamu akan dapat pahalanya. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti kebaikan kamu, jangan khawatir.
Ya, pahala mereka pun akan ditransfer ke pahala kamu juga. Kebayang hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebetulnya apa nih? Kita dituntut terus hijrah. Keimanan kita mungkin lemah, kita hijrah. Ya. Dan sebaliknya kata Nabi, man sana sunatan sayyi'ah. Ketika dia melakukan satu sunnah keburukan, akan dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kamu. Ini lihat konteks sekarang nih, Masya Allah. Sunnah, metode, cara, apalagi thariqah Yahudi Nasrani, ini perlu diwaspadai oleh kita semuanya. Bermula ya mungkin hal-hal yang sifatnya tidak menyangkut kepada akidah, tapi lama kelamaan kata Nabi, shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Ya. Lihat generasi muda hari ini, bahkan mungkin juga generasi tuanya. Dan yang paling luar biasa ketika kita mau hijrah ini, bagaimana hijrah kepada sunnah Nabi yang kafah, yang sesempurnanya begitu. Ya, kalau kita lihat thariqah Nabi, apa thariqah Nabi? Maka ulama menyampaikan thariqah Nabi mencakup di situ al-fi'l, perbuatan Nabi. Pun di situ mencakup juga qabul warad, bagaimana Rasul menerima, bagaimana Rasul menolak. Maka hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini tuntutan kita hari ini hijrah. Ya, dari iman kita yang misalkan masih dalam kekurangan, ayo kita perbaiki keimanan kita. Ulama menyampaikan begini, wa kullu man wajaba alaihil amal wajaba alaihil ilm. Setiap orang yang sudah diwajibkan dia untuk beramal, berarti ini mukallaf. Ya, siapa? Orang-orang sudah balik, orang Islam yang sudah balik dituntut untuk beramal. Maka wajaba alaihil ilm, berarti otomatis dia juga wajib punya ilmu dari amal tersebut. Nah, talabul ilmi berarti apa juga? Hijrah kan? Ya. Seberapa banyak ilmu kita? Jangan yang tinggi-tinggi. Bab zakat, bab haji tidak usah, bab yang sederhana saja. Sehingga para alim ulama tulis dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih ini, contoh saja bab toharoh. Seberapa bisakah atau mengertikah faham kita tentang toharoh ini? Kesucian. Ya. Apalagi hal yang lebih dari itu. Maka hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, ayo kita hijrah dari kejahilan kita menuju ke faham kepada agama. Dari amal yang jauh dari amal-amal Nabi, ayo menjadi kepada amal Nabi. Dari hal yang sederhana saja, dari hal yang sepele saja. Ya. Makan dengan tangan kanan ini kan hijrah juga. Ya. Minum dengan tangan kanan, makan dengan duduk, ini kan hijrah juga. Ya, berbuat baik kepada keluarga ini kan ini hijrah juga. Ya. Terlebih apa? Terlebih kalau misalkan kita mau full hijrah ini, Masya Allah. Rasul sampaikan, innal halala bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Ini halal, ini haram. Tapi ada di antaranya adalah perkara mushtabihat, yang syubhat. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, kata Nabi. Maka ini pun hijrah. Ya. Contoh nih, dalam kerja kita sudah ditetapkan kerja kita 8 jam dengan gaji sekian. Kebayang? Kalau ternyata kerja kita kurang saja 5 menit, kan sebetulnya tuntutan. Mungkin tidak akan dipertanyakan, tapi tetap CCTV-nya Allah Ta'ala akan terus berjalan ini. Akan jadi soal di hari kiamat nanti. Kamu dulu di hari anu, di detik anu, kerja kamu bolos 5 menit, betul. Kan ini kinerja walaupun dalam keduniaan tetap akan dipertanyakan.
Nah, kalau kita perbaiki sesuai dengan amanah, itu pun termasuk hijrah. Banyak bentuk hijrah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini pemahaman. Karena Masya Allah, sampai apa nih hijrah kita? Sampai betul-betul keimanan, ketakwaan, keyakinan penuh pada Allah Ta'ala. Ketakwaan kita ini seperti yang Allah dan Rasul kehendaki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma habib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ahdina wahdi bina wahdin nas wal jinna jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Aqimis shalah.